Selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan bersama hari Minggu biasa ke-33. Dalam hari Minggu biasa ke-33 ini, kita akan mendengarkan 3 bacaan seperti biasa. Bacaan pertama akan diambil dari kitab Nubuat Daniel, lalu bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, dan bacaan Injil dari Injil Markus. Dalam bacaan pertama, Daniel dalam nubuatnya melihat suatu kesesakan yang besar dan ada kebangkitan bagi mereka yang telah di dalam debu tanah. Sebagian mendapat hidup yang kekal, sebagian mengalami kehinaan dan kengerian abadi. Dalam penglihatan dari Daniel ini, senada dengan bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari Minggu biasa ke-33. Nuansa bacaan pertama dan bacaan Injil menampilkan tentang akhir dunia atau akhir zaman, atau biasa kita sering mengenalnya sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ada 2 hal yang ingin disampaikan oleh penginjil Markus dalam bacaan Minggu biasa ke-33 ini. Pertama, hendaknya kita selalu waspada dan siap sedia. Kita seringkali berpikir bahwa urusan iman itu adalah urusan nanti dan bisa dilakukan kapan saja. Tetapi ketika kita melihat bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu biasa ke-33 ini, urusan iman itu ternyata adalah urusan yang tidak boleh ditunda-tunda begitu. Dan kita seringkali abai dan tidak peduli terhadap apa yang harus dilakukan di dunia ini. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa datang dalam doa. Yesus rindu untuk kita datangi dalam doa. Dalam perayaan Ekaristi yang intim, kita bisa menemukan Yesus di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Lalu kita juga peduli terhadap sesama kita yang miskin, sesama kita yang lemah, dan yang papa. Hal-hal ini menjadi aksi nyata bagi kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Lalu dalam bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, dengan jelas dikatakan bahwa Kristus menjadi kurban dan telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dari hal ini dituntut sikap mau bertobat dan mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya karena Kristus telah menjadi kurban bagi kita. Lalu dalam hal ini kita diajak untuk semakin mawas diri, semakin siap sedia, terus berjuang untuk menjalani hidup yang sesuai. Karena dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, kita perlu mempersiapkan sikap iman kita, dan juga kita perlu untuk mengingatkan diri kita bahwa kita harus berpegang pada iman yang teguh, penuh pengharapan dan kasih, agar layak untuk menyambut kedatangannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.